Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendos hadir. Allah Akbar. Ini kan? Tuh, Mas. Mas. Ngajak aja ngos-ngosan. Kamu ini ya? Ini bisa, kamu ya? Bisa nyusuli saya ya? Ya, saya merasakan. Wangi nggak? Wangi. Ya, Ini minyaknya ya. Minyak yang saya kemarin beli di Jogja. Sundul Ahmad. namanya. 70 juta. Saya tuangkan di sini. Pantas. Udah dibuka, Pak? Udah. Hah? Udah. Udah pembukaan belum? Belum. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali bersama saya Prabowo Tisna di channel kesayangan kalian, channel Syiar Malam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, video ini tayangnya di Running Mystery, ya kan? Jadi teman-teman, malam hari ini saya habis menuangkan minyak seharga 70 juta, yaitu minyak Sundul Ahmad. Ya. Kemarin saya ke Jogja, alhamdulillah saya sudah dapat. Karena minyak ini adanya di Beirut, namun di sana sedang konflik sehingga di Indonesia ada, namun saya tadinya harus ke Bandung, tuh orangnya malah ke Jogja. Saya ke Jogja 1 hari. Kamu udah nyampein belum ya kemarin ya? Udah nyampein Pak, jangan lagi ada kepentingan di Jogja. Jadi saya minta dipindahkan sama Bang Adimin ke rumah, kemudian saya dari rumah naik mobil ke Jogja. Sekarang dari rumah saya ke sini saya minta dipindahin Bang Adimin, gitu ya. Tapi teman-teman, sebelum itu langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, kenapa saya milih di tempat ini? Ini ya. Karena saya merasakan adanya 2 cabang pertemuan. Ya. Merasakan 2 cabang pertemuan antara energi yang sangat besar di tempat ini teman-teman. Bulannya sedang luar biasa. Ya. Nyari tempat yang pas ya. Jeglong. Allahu Akbar. Pemandangannya sangat indah teman-teman. Namun alhamdulillah teman-teman, minyaknya saya taburnya di sini ya. Ini namanya sini aja harus ya. Wanginya itu. Hah? Wanginya. Iya, wangi banget ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. La haula wala quwwata illa billah. Allah. La haula wala quwwata illa billah.
Assalamualaikum, Eyang. Allah. Sesuai dengan amanah Eyang, saya telah menebar minyak sundul ahmar ya. Baiklah ya. Ya. Allah pingsan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman dulu ya. Salaman dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Ya, duduk depannya. Beliau mau meminjam raga ya. Mau berbicara ya. Nggih, Yang. Duduk depannya. Aku melihat manusia menangis ketika kehilangan uang. Allah Akbar. Aku melihat manusia gelisah ketika dagangannya sepi. Nggih, Yang. Aku melihat manusia tidak bisa tidur karena memikirkan cicilan, pekerjaan, jabatan, Nggih, Yang. dan masa depan. Namun, aku juga melihat sesuatu yang lebih aneh. Aku melihat manusia yang mampu tertawa setelah berbuat dosa. Nggih, Yang. Aku melihat manusia yang tetap tenang meskipun hatinya semakin jauh dari Tuhannya. Allah. Aku melihat manusia yang panik ketika sesuatu yang dibawa itu kosong, tetapi tidak panik ketika ruhnya mulai kosong dari cahaya. Allah quwata illa billah. Dan ketahuilah wahai cucuku, inilah salah satu penyakit terbesar akhir zaman. Manusia takut kehilangan sesuatu yang pasti akan hilang, tetapi tidak takut kehilangan sesuatu yang seharusnya abadi. Allah wala quwata illa billahil azim. Cucuku, Nggih, Yang. pernahkah engkau melihat seorang musafir yang sedang berjalan di padang pasir? Nggih, Yang. Di tangannya ada segelas air. Lalu tiba-tiba ia menjatuhkan sebuah berlian. Nggih, Yang. Apa yang akan ia cari terlebih dahulu? Allahu Akbar. Allahumma la quwwata illa billah. Air, bukan berlian. Karena saat itu air terasa lebih penting. Tetapi masalah manusia zaman ini justru terbalik. Allah Akbar. Mereka menganggap berlian dunia sebagai air kehidupan. Mereka mengira uang adalah keselamatan. Mereka mengira jabatan adalah perlindungan. Mereka mengira kekayaan adalah ketenangan.
Padahal semua itu hanyalah bayangan yang suatu hari akan ditinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Engkau boleh memiliki dunia, tetapi jangan pernah menjadikan dunia sebagai tempat bergantung. Nggih ya. Karena sesuatu yang fana tidak akan pernah mampu memberi rasa aman yang kekal. Allahu Akbar. Cucuku, tahukah engkau mengapa manusia begitu takut miskin? Nggih ya. Karena mereka melihat kemiskinan dengan mata kepala. Mereka melihat rumah yang sederhana. Mereka melihat pakaian yang lusuh. Mereka melihat perut yang lapar. Mereka melihat semua itu secara nyata. La haula wala quwata. Tetapi mereka tidak melihat kemiskinan hati. Padahal kemiskinan hati jauh lebih mengerikan. Kemiskinan harta membuat seseorang kehilangan kenyamanan. La haula wala quwata. Tetapi kemiskinan hati membuat seseorang kehilangan arah. Allahu Akbar. Kemiskinan harta mungkin hanya berlangsung beberapa tahun. Tetapi kemiskinan jiwa bisa menyeret seseorang ke dalam penyesalan yang sangat panjang. La haula wala quwata illa billah. Nggih ya. Bahkan setelah kematian. Lihatlah sejarah manusia. Berapa banyak orang miskin yang hidupnya mulia. Berapa banyak orang sederhana yang wajahnya dipenuhi ketenangan. Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang tidak memiliki apa-apa di dunia, tetapi memiliki segalanya di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan lihatlah pula, berapa banyak manusia yang memiliki istana tetapi tidak memiliki kedamaian. Berapa banyak manusia yang memiliki kendaraan mewah tetapi tidak bisa tidur nyenyak. Allahu Akbar. Berapa banyak manusia yang dikelilingi kemewahan tetapi setiap malam hatinya terasa kosong. Karena kekayaan tidak selalu mengisi jiwa. Bahkan terkadang ia justru memperbesar lubang kekosongan jika tidak disertai cahaya Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Nggih ya. Cucuku, ada satu jenis kemiskinan yang tidak pernah dibahas oleh manusia, Nggih ya. yaitu ketika seseorang kehilangan rasa takut kepada dosanya sendiri. Inilah kemiskinan yang paling berbahaya. Allahu Akbar. La haula wala quwata. Karena orang miskin harta masih tahu bahwa dirinya miskin. Nggih ya. Tetapi orang yang miskin jiwa seringkali merasa dirinya kaya. Ia merasa aman. Ia merasa baik-baik saja. Ia merasa tidak ada masalah. Padahal setiap hari ia sedang kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Allah. Sedikit demi sedikit, tanpa disadari. Dosa tidak datang seperti petir. Dosa datang seperti embun. Perlahan, hening, tidak bersuara, tidak terasa. Namun lama-kelamaan membasahi seluruh hati. La haula wala quwata illa billah. Awalnya hanya satu kebohongan kecil. Lalu satu kesombongan kecil. Lalu satu kemalasan kecil. Lalu satu
kedengkian kecil Allah. dan satu pengkhianatan kecil. Dan manusia berkata, aku masih baik-baik saja. Padahal hatinya sedang berubah. Nurani mulai menumpul. Kepekaan mulai hilang. Air mata taubat mulai mengering. Dan ia tidak menyadarinya. Nggih, Yang. Cucuku, Nggih, Yang. jika api dunia membakar tanganmu, engkau segera menariknya. Tetapi ketika api maksiat mulai membakar hatimu, seringkali engkau malah membiarkannya. Allah. Mengapa? Nggih, Yang. Karena luka di kulit terlihat, sedangkan luka pada ruh tidak terlihat. Allahu Akbar. Padahal luka ruh jauh lebih dalam. Luka kulit hanya menyakitimu beberapa hari. Nggih, Yang. Luka ruh bisa menyakitimu sepanjang hidup. Maka dengarkan baik-baik. Apa yang paling engkau takutkan akan menunjukkan siapa sesungguhnya dirimu. Nggih, Yang. Jika engkau paling takut kehilangan uang, maka uang sedang menjadi Tuhan kecil dalam hidupmu. La haula wala quwata illa billah. Jika engkau paling takut kehilangan pujian manusia, maka manusia sedang menjadi kiblat hatimu. Allahu Akbar. Jika engkau paling takut kehilangan kedudukan, maka kedudukan sedang menguasai jiwamu. La haula wala quwata illa billah. Tetapi jika engkau takut kehilangan ridho Allah, maka engkau sedang berjalan menuju kemerdekaan sejati. La haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada kebebasan yang lebih tinggi daripada bebas dari perbudakan dunia. Nggih, Yang. Cucuku Probo, Nggih, Yang. aku tidak mengatakan bahwa engkau harus meninggalkan dunia. Tidak. Nggih, Yang. Bekerjalah, berdaganglah, berkaryalah. Carilah rezeki yang halal. Bangun keluargamu. Nggih, Yang. Bangun masa depanmu. Nggih, Yang. Tetapi ingatlah satu perkara. Jangan pernah menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Jadikan ia kendaraan, Insya Allah, Yang. bukan rumah. Jadikan ia alat, bukan Tuhan. Jadikan ia pelayan, bukan majikan. Karena dunia yang berada di tangan akan menjadi berkah. Tetapi dunia yang masuk ke dalam hati akan menjadi bencana besar. Ketahuilah kalian wahai cucuku, sesungguhnya yang paling miskin bukanlah orang yang tidak memiliki uang. Yang paling miskin adalah orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhannya. Allah Akbar, Yang. Yang paling miskin adalah orang yang tidak lagi mampu merasakan nikmatnya sujud. Yang paling miskin adalah orang yang tidak lagi menangis ketika berbuat salah. La haula wala quwata illa billah. Yang paling miskin adalah orang yang merasa cukup tanpa Allah. Itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Nggih. Dan itulah kemiskinan yang harus paling engkau takuti. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Yang. Maka
sebelum tidur setiap malam, jangan hanya bertanya, berapa uang yang aku dapat hari ini. Jangan hanya bertanya, apakah hartaku bertambah. Tetapi tanyakan pula, apakah hatiku bertambah hidup. Jangan hanya bertanya, apakah usahaku berkembang. Tetapi tanyakan pula, apakah aku semakin dekat kepada Tuhanku. Karena pada hari ketika seluruh harta ditinggalkan, pada hari ketika seluruh jabatan dilepaskan, pada hari ketika seluruh manusia berjalan sendirian, yang menemani kalian bukanlah apa yang kalian miliki untuk menyimpan uang. Bukan rumah kalian, bukan kendaraan kalian, bukan pengikut kalian, melainkan keadaan hatimu sendiri. Allahu Akbar. Maka jagalah hatimu sebagaimana engkau menjaga hartamu. Jagalah imanmu sebagaimana engkau menjaga pekerjaanmu. Jagalah hubunganmu dengan Allah sebagaimana engkau menjaga masa depan duniamu. Sebab dunia yang hilang masih mungkin kembali. Iya. Tetapi hati yang mati membutuhkan perjuangan yang jauh lebih berat untuk dihidupkan kembali. Iya. Dan ketahuilah wahai cucuku, orang yang kehilangan dunia masih bisa menjadi mulia. Tetapi orang yang kehilangan Tuhannya meskipun menggenggam seluruh dunia, sesungguhnya ia telah kehilangan segalanya. La haula wala quwata illa billahil azim. Itulah cucuku, suatu perjalanan hidup manusia. Baik, Yang. Namun, diriku ingin memperlihatkan sesuatu kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Sesuatu yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Allahu Akbar. Apa itu, Yang? Diriku akan memberikan sesuatu terhadap kalian. Allah. Yaitu suatu pusaka dalam bentuk cincin. Pusaka itu bernama Ainul Basiro. Allahu Akbar. Mata ketenangan hati. La haula wala quwata illa billah. Iya. Wahai malaikat-malaikatku, Allah. datanglah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Baik, Yang. La haula wala quwata illa billah. Allah. Baik, Tuhan. Apa ini, Yang? Ini cincin, Yang. Benar. Pakailah itu, Allah. Prabu. Iya, Yang. Setelah ini kau akan mengetahui semua jawaban yang ada di sini. Baik, Yang. Terima kasih, Yang. Waktuku tidak banyak, cucuku. Iya, Yang.
Aku akan kembali. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Aduh, Don. Dikasih cincin, Mas Apik. Ada 3. Namun yang satu langsung masuk ke tangan saya. Iya, Allah Akbar. Sini. Sini. Ih, cantik banget, Mas. Ada 3, Mas Apik. Ada yang satu langsung masuk ke tangan saya. Allah. Itu bayang. Enak. Iya. Allah. Main weh. Pakai saya. Pakai kamu dulu. Bagus, Bek. Kamu nanti kalau udah itu tak keluarin, nanti kamu tak kasih 1. Mas Apik. Allah Akbar. Pesan beliau sangat dalam ya. Terus lagi ya, masalah Blendos gimana? Belum bisa terkendalikan sama sekali. Kenapa? Kemarin kan kita Terus bisanya ketemu Blendos itu gimana? Apa ketemu Trisno? ya itu awalnya kan Tisno menceritakan dia itu lagi di Banjarnegara menyelesaikan misi pocong kalau tidak salah ya Mas Tobi. Itu tapi katanya pas mau mungkin akhir itu ada serangan api, bahkan ada makhluk-makhluk juga di situ yang badannya mereka terpental itu sampai ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Oh ya, enggak, Blendos. iya Ada. Gampang ya. gampang. Oh, gampang. Tapi tidak saya. Tidak akan saya bantu. Terus Yang Yap. jenengan kemarin dikatain itu sama Blendos. Dekatin apa? Ya mohon maaf yang aduh nggak baik lah nyebutnya ya. Ngomong apa? Iya benar itu ya, dia kan dalam kendali jadi Terus. dia ngomong itu guru kamu itu Maulana Maharib itu tolol. Mas. Awas. Blendos hadir. Allah Akbar. Nah, ini kan oleh Allah Akbar. hilang. Itu saja beres ya. Dengarkan sini. Ini. Ya, Saya duduk depan. maksudnya Enak banget Mas. Begini. Opik, Arya, Iya. kalian itu dikasih cincin. Ngeri sekali. ya ini sudah dipakai yang tadi yang Itu adalah cincin Ainul Basirah Ainul Basiro. atau cincin penglihatan tanpa batas kedalaman hati, ketenangan hati, Arya. Cincin itu adalah cincin yang bisa melihat apapun, sama halnya seperti mata malaikat. Allah Perlu kau ingat, cincin itu adalah terbuat dari mata malaikat. Allahu Akbar. Subhanallah. Ingat ya, ingatkan. Blendos bisa diselamatkan, Blendos bisa ya. Ini. Dan umat manusia bisa diselamatkan jika kalian bisa mengumpulkan ketujuh pusaka yang dititipkan kepada para raja-raja. Pusaka itu bernama pusaka apa ya? Syakal al apa? Al apa yang syakal
Syamsi. Syakal al-Syamsi. Syakal itu adalah pancaran, tempaan dari cahaya matahari. Syakal itu dijaga oleh para malaikat-malaikat. Allah. Dahulu dewa matahari memiliki syakal itu sehingga dianggap dewa. Maka dari itu, jika kamu bisa mengalahkan raja-raja itu dan mengalahkan iblis itu, maka syakal itu bisa menjadi pusaka yang bisa menyelamatkan manusia. Dari apa, Arya? Dari wabah yang akan datang esok. Dari apa? Wabah yang akan datang esok. Barang siapa yang memegang syakal itu, Arya, maka ia akan sakti seperti para dewa. Allah Akbar. Ia akan bisa menyembuhkan segala macam penyakit, Arya. Maka tugas ini walaupun saya bisa menyelamatkan Bintos sekarang ini juga, namun bukan menjadi hak saya, namun menjadi hak para cucu saya. Paham? Paham ya? Dengarkan, jangan remehkan syakal ini. Bisa jadi ini adalah pusaka yang keenam, cucuku, dan bisa jadi bukan. Maka setelah kau mendapatkan cincin Ail Basiro, kalahkan mereka satu persatu, Arya. Menggunakan ini yang bisa iya, bisa tidak. iya sih. Itu cuma jalan saja, ya. Iya. Dan perjalanan ini masih panjang, ya. Bisa jadi syakal al-Syamsi itu juga kunci untuk keluarnya pusaka 6. Bisa juga al-Syamsi adalah pusaka 6-nya. Ya, ya. Iya. Maka dari itu bergegaslah. Namun kalian berjalan berdua. Probo akan saya ajak sebentar. Iya. Paham? Insya Untuk Allah. apa? Berdua. Untuk membicarakan masalah pusaka ke-6. Bersiap-siaplah, cucuku. Iya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allahu Akbar. Gimana ya? Saya disuruh langsung bergegas. Tadi Mak Atemi ngomong. Terus jenengan, Mas? Mau diajak, Mas. Mas, ngomong rampung, Mas. Selawat ya, Mas. Waduh. Pegang dulu. Malah ngilang dulu. Suruh dijelasin malah dik. Kok ketawa-ketawa sih? Ya ini dong. Ainul Bashir, man. Berhubung ini saya yang pakai nih ya, satu. Tapi kayaknya jarimu nggak mau cepet. Ya terserah lah, Mas. Iya sih. Sumpah, yakin, Lur. Yes, kicau mania, kicau. Tadi saya merasakan ada sesuatu. Maksudnya apa, Mas? Ya nggak tahu. Kok kayak gini doang langsung? Oh iya. Tapi kenapa harus Mas Arya saya enggak gitu? Ya kan tadi Mas Bobo udah menyampaikan. Tadi kan ada 3 tapi yang satu langsung masuk katanya. Nunggu keluar. Iya. Coba tunjuk lagi apa? Hah? Coba lagi, Mas. Coba, Mas, coba. Coba ke arah sana ya. Iya. Coba, Mas. Ya. Mas, jangan sembarangan yakin. Ya enggak.
Ya mungkin kan biasanya kan benda-benda seperti itu kan dia mendeteksi positif dan negatifnya loh. Berarti kan di sini memang ada sihirnya. Mata malaikat. Itu loh. Coba lagi apa? Oh, udah mas. Nyoba-nyoba terus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga kenapa saya tertutup ke sini karena Bismillah. Oh, Allahu Akbar. Langsung mengetahui Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa makhluk? Kau tidak mau menjawab salam saya? Oh, berarti ini semua sihirmu. Allahu Akbar. Berarti ini semua ulah dari dirimu, makhluk. Kau jangan berani-berani. Mas Arya, Langsung lemes. jenengan tadi nunjuk ke dia tuh. Oh, makanya kamu jangan. Nih, saya deketin lagi mau. Nih, saya deketin. Nggak mau mas. Kenapa kau? Aduh, mas buangin itu mas, penutupinnya itu deket itu tuh sedikit. Nah, biar kelihatan jelas mukanya. Si Kenapa pelaku penanam sihir. kau menanam sihir di tempat ini? Agar kami celaka. Kau tadi juga mengatakan mengetahui tujuan kami. Sepertinya dia susah untuk melihat jenengan loh mas. Tertunduk terus tuh. Silau apa bagaimana? Kayaknya. Saya tahu. Tapi dengan kamu seperti ini, kamu mencelakai orang. Benar. Iya, kami akan mengampunimu, tapi jangan kau ulangi lagi perbuatanmu. Baik. Silakan kau pergi. Allahu Akbar. Terbang. Mas Arya, sepertinya ini apa namanya? Kita lebih mudah sepertinya mas. Ya bisa dikatakan seperti itu. Mengingat tadi wejangan dari Tuan Nabiullah Khidir, cuman kita tetap berhati-hati Mas Topik. Ini semua adalah lantaran dan mungkin memang ada sedikit kemudahan dalam diri kita untuk menghadapi situasi yang ada di sini. Siap. Seperti itu. Yuk kita lanjut. Ayo. Tadi dengar geraman, Bok. Hah? Dengar geraman. Dengar. Bentar. Apa mas? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah Akbar. Allahu Akbar. Apa ini maksudnya mas Arya? Lantas dari tadi tuh ini. Baunya bau amis. Darah mas. Darah ya. Amis. Darah ya, Pik. Iya bok. Bau amis nih. Tuh. Iya. Udah mas lah. Ini ada apa ini pokoknya ini? Gak tahu. Langsung hawanya beda nih. Ini nih kayak menunjuk apa itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudlah. Allah Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa panjenengan ini, wahai Tuan? Oh, malah nyerang. Seperti biasa, makhluk-makhluk sepertimu kalau ditanyain langsung menyerang. Sebenarnya kau siapa? Apakah kau ada tim? Saya itu lagi berbicara, makhluk. Kenapa kau malah? Katakan. Masuk. Apa sebenarnya tujuanmu? Kenapa kalian bisa mengetahui diriku di sini? Tentu saja. Karena tadi saya melihat ada sesuatu hal di pohon yang ada di belakang saya. Untuk apa dirimu melakukan seperti itu? Ya karena saya mendapati saya mendapat bahwasanya tempat ini sangat bau amis sekali, amis darah. Tidak mungkin. Lantas kenapa kau menyerang? Diriku tidak menyukaimu. Baik jika kau tidak. Baiklah jika kau tidak menyukai. Kenapa kau malah? Kenapa? Cukup di situ manusia. Kenapa kau seperti ketakutan seperti itu? Sepertinya dirimu bukan manusia. Saya manusia. Namun di dalam tubuhmu seperti ada utusan. Seperti ada utusan. Utusan siapa? Saya tidak punya utusan siapa. Dirimu bercahaya. Siapa sebetulnya dirimu? Oh, ampun. Saya hanya manusia biasa. Ampun. Ya, saya mengampunimu. Saya cuma ingin bertanya. Ada hubungan apa kau? Dan kenapa kau seperti tidak terima setelah saya tadi menunjukkan sesuatu hal di pohon yang ada di belakang saya itu? Ada yang diriku sembunyikan manusia. Apa? Perempuan yang cantik, besar. Ya, apa maksudnya? Saya kurang paham ini. Ceritakan saja. Tapi ampuni dulu diriku manusia. Ya, saya tidak mau iya, saya ampuni, saya ampuni. Jadi diriku pernah melakukan persetubuhan dengan perempuan cantik. Dari bangsa manusia. Iya. Diriku menggoda. Diriku meracuni pikirannya. Dan pada akhirnya setelah diriku puas, diriku membunuhnya, Tuhan. Di pohon. Oh, Itu. Akbar, pantas saja saya merasakan pohon itu seolah-olah. Ampun. Iya, saya akan mengampuni dirimu. Tapi mohon maaf sekali, ini untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang kau lakukan, saya akan serahkan terlebih dahulu kepada saudara saya. Apakah kau mau? Baik. Kau yang berbuat, kau juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan. Benar. Bahkan selama ini diriku tidak tenang. Karena apa? Karena tidak tenangnya karena apa? Karena membunuh wanita itu. Kau merasa menyesal seperti itu? Ya. Baiklah, berarti kau sekarang Diriku sangat benci jika ada yang ikut campur dengan urusanku. karena takut terbongkar. Benar. Allahu Akbar.
Baiklah, sekarang kau ikutlah dengan kami terlebih dahulu. Masuklah kau ke dalam cincin Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ternyata Bek, pohon tadi yang mengeluarkan dari itu ada suatu rahasia. Rahasia apa Mas? Yang dimana dulu katanya makhluk yang tadi itu dulu pernah menggoda manusia, ya sampai akhirnya manusia itu terseret ke tempat ini. Ya mungkin dengan penyamaran dia atau bagaimana saya kurang paham. Yang badannya dia digoda, dia seolah-olah mungkin melakukan suatu iming-iming apa, terus disetubui, setelah itu dibunuh di pohon itu. Allah Akbar. Itu. Kejam sekali Mas. Nah itu dia, bahaya sekali. Akhirnya yang mana? Kabur? Saya masukkan dulu ke sini, nggak apa-apa mungkin lah ya. Nggak apa-apa lah. Nanti tak serahkan ke Mas Bobo dulu, suruh diapain. Oke, kita lanjut ya. Ayo. Nanti kalau ada pergerakan kita nyalakan lagi. Baik.